Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Apin Priscirada Putri, dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, kali ini di pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai tanggung jawab sosial dan etika perusahaan. Nah, kita langsung masuk kepada materi. Ya, tanggung jawab sosial CSR atau Corporate Social Responsibility dan etika dalam manajemen strategis di sebuah perusahaan. Kita akan masuk pada definisinya terlebih dahulu, ya. Tanggung jawab sosial atau CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal berupa penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. CSR juga merupakan komitmen perusahaan dalam pengembangan ekonomi yang berkesinambungan. Selain itu, CSR juga merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan perusahaan pada bidang sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis. Jadi, corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial ini hal yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk kepedulian, komitmen, dan aktivitas yang berhubungan dengan kebijakan di antara perusahaan dengan sosial dan lingkungannya, ya. Nah, ini ada tanggung jawab sosial menurut Carroll. Jadi menurut Carroll, dari sudut pandang strategis, suatu perusahaan bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosial bagi masyarakat di mana bisnis menjadi bagiannya. Jadi ketika kita mempunyai suatu usaha, itu pasti lingkungan di sekitarnya akan terpengaruhi, ya. Ketika bisnis mulai mengabaikan tanggung jawabnya, maka masyarakat akan cenderung menanggapi melalui pemerintah untuk membatasi otonomi bisnis. Nah, ini seperti hukum alam. Ada namanya simbiosis mutualisme. Kemudian ada 4 tanggung jawab sosial. Yang pertama itu tanggung jawab ekonomi. Jelas, perusahaan itu harus memproduksi barang atau jasa yang bernilai bagi masyarakat. Jangan sampai barang atau jasa tersebut tidak memiliki nilai untuk masyarakat. Ya, kemudian tanggung jawab hukum. Bagaimana perusahaan bisa menaati semua aturan hukum yang berlaku baik di dalam maupun di luar perusahaan berkaitan dengan negara. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab etika. Mengikuti keyakinan umum mengenai bagaimana orang harus bertindak dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini bagaimana perusahaan harus bertindak dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat, tanggung jawab kebebasan memilih. Tanggung jawab yang bersifat sukarela setelah pengambilan keputusan. Ya, yang paling penting adalah perusahaan itu melakukan tanggung jawab ekonomi dan hukum terlebih dahulu karena ini adalah tanggung jawab dasar oleh perusahaan. Baru setelah itu masuk kepada tanggung jawab sosial, yakni dalam hal etika dan kebebasan memilih. Nah, alasan perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan itu yang pertama adalah moralitas. Ya, perusahaan ini bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan, yang terutama berkaitan dengan nilai-nilai moral dan keagamaan. Kemudian kepentingan sendiri, yaitu perusahaan bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Perusahaan berharap akan dihargai karena tindakan tanggung jawab mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ketika kita berbuat baik dengan lingkungan kita, otomatis kita juga akan lebih dihargai, seperti itu. Kemudian teori investasi, nah ini kaitannya dengan stakeholder yaitu investor. Bagaimana perusahaan harus bertanggung jawab pada stakeholder karena tindakan yang dilakukan akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian mempertahankan otonomi. Ya, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada di dalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajemen. Oke, itu adalah 4 alasan perusahaan menerapkan CSR. Sedangkan manfaatnya itu apa sebenarnya untuk CSR sendiri atau tanggung jawab sosial perusahaan? Yang pertama yaitu manfaat bagi perusahaan menimbulkan image yang positif atau citra yang positif dari mata masyarakat dan juga pemerintah. Kemudian manfaat bagi masyarakat ketika perusahaan memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat, otomatis hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat, akan semakin baik ya. Kemudian manfaat bagi pemerintah. Nah, pemerintah juga bisa menjadi partner dengan perusahaan dalam menjalankan misi sosial, dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Kemudian ada 4 strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, dari mulai yang reaktif, defensif, akomodatif, dan proaktif. Kenapa seperti ini? Karena tidak semua perusahaan sudah menjalankan tanggung jawab sosialnya. Ketika perusahaan itu menghindari
dari tanggung jawab sosial atau menolak, dia maka ada dalam strategi reaktif, ya, pura-pura tidak tahu, begitu. Kemudian strategi defensif. Nah, ini ketika sudah ada masyarakat yang menuntut, maka perusahaan tersebut mengajukan, eee, pendekatan dari sisi hukum, gitu, menolak tanggung jawab sosial yang ada. Tapi ada juga strategi akomodatif, ketika ada tuntutan dari masyarakat, baru perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya. Kemudian yang terakhir adalah strategi proaktif, ini adalah yang paling baik ya. Jadi perusahaan memang secara sadar, eee, mau melaksanakan tanggung jawab sosial dan merasa bahwa tanggung jawab sosial itu adalah, bagian dari kewajiban perusahaan untuk memuaskan stakeholder, begitu. Nah, sebenarnya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini juga sudah diatur dalam, perundang-undangan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, menandai babak barunya, pengaturan CSR. Di sini, diatur juga berapa nominal persentase untuk perusahaan bisa mengeluarkan tanggung jawab sosial perusahaannya atau dana CSR-nya, yaitu sebesar 2-3% dari profit, ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, ketika, perusahaan ini benar-benar mengeluarkan 2-3% dari profit untuk CSR, terutama khususnya BUMN yang memang diwajibkan, otomatis seharusnya bisa mengurangi pengeluaran pemerintah dalam hal, operasional yang ada di masyarakat, gitu. Jadi, perusahaan ini bisa saling bahu-membahu membangun, lingkungan sekitarnya, membantu masyarakat, dan sedikit mengurangi beban yang ada pada negara, oke? Nah, ini adalah, materi berikutnya mengenai etika dalam manajemen strategi. Ini akan kita bahas pada video berikutnya. Untuk video pertama dalam tanggung jawab sosial perusahaan, cukup, demikian, saya tutup. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.